Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم. Darinya Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meratakan bahu-bahu kami menjelang sholat seraya bersabda, samakan dan luruskan serta janganlah kalian berbeda-beda yang akan mengakibatkan hati kalian pun akan berbeda-beda. Hendaklah yang dekat denganku, yakni berdiri di belakangku ketika sholat, adalah orang-orang dewasa dan pandai, lalu orang-orang yang di bawah mereka, baru kemudian yang di bawah mereka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah di sini Nabi alaihissalam kalau tadi mengatur imam, sekarang mengatur makmum di belakang imam. Gimana posisi makmum di belakang imam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufun rahim. Beliau itu sangat mengasihi kita, sangat pemurah kepada kita. Bagaimana beliau merapikan safnya para sahabat, pundak-pundak para sahabat ditepuk, dipegang ya sama Nabi alaihissalam, diusap. Lalu Nabi mengatakan istau, samakan, wala takhtalifu, jangan kalian berbeda-beda. Ada yang maju, ada yang mundur, jangan. Ini ketika tidak masa COVID-19. Karena mungkin orang akan melihat hadis ini kok nggak berlaku, Ustaz. Ya, karena ada masalah. Kita memang harus menjaga jarak. Sehingga hadis Nabi SAW ini kita lakukan di masa normal. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk tidak berbeda-beda? Artinya untuk lurus, rata. Karena ternyata rapatnya shaf, rapi dan lurusnya shaf itu merapikan hati kita. Kalau kita mendapati masjid, ya kita lihat dengan social distancing, nggak nyaman kita. Jauh-jauhan sama saudara kita. Saudara kita padahal. Tapi mau gimana? Karena kondisi menuntut itu. Jadi tatkala dalam kondisi normal, kalau engkau ingin menyatukan hati umat Islam, satukan kaki mereka. Satukan bahu mereka. Insya Allah hati mereka bersatu. Karena pertikaian atau perbedaan yang terjadi pada waktu mau sholat menghadap Allah Azza wa Jal, safnya bolong-bolong, ada yang maju, ada yang mundur, yang akan terjadi adalah pertikaian dalam hati kita. Jadi beda kita. Padahal kita saudara sama sesama muslim. Mau dia dari NU, mau dia dari Muhammadiyah, mau dia dari Persis, mau ini dari Al-Irsyad, dari ormas apapun. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman bersaudara. Mungkin ada orang-orang yang tidak menganggap kita saudara, menganggap kita musuh. Ada. Tapi kita yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah, kita punya slogan innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Lalu Nabi SAW setelah meluruskan shaf, beliau memberikan arahan nih. Apa kata Nabi SAW? Liyaliyani. Beliau mengatakan hendaklah yang dekat denganku, yang berada di belakangku ketika sholat itu, yang dewasa dan yang berakal, berilmu tentu. Ulin nuha ini yang ya orang yang kalau dikatakan ini orang masya Allah akalnya jalan nih, tuh ulin nuha. Setelah itu yang di bawah mereka, artinya derajat itu bertingkat-tingkat. Ahibati fillah, hadis ini bukan larangan anak kecil nggak boleh di belakang imam. Yang besar-besar belakang imam, yang kecil belakang sono. Bukan. Karena Nabi bukan melarang. Makanya Syekh bin Utsaimin mengatakan, coba kita perhatikan hadis ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mengatakan jangan di belakangku kecuali orang yang dewasa dan yang berangkat. Jangan di belakangku. Beliau bukan mengatakan seperti itu, tapi beliau mengarahkan supaya yang tua, yang dewasa dan yang berakal ini tahu dengan fadilah shaf pertama. Hendaklah engkau yang berada di sana. Terus bagaimana Ustaz kalau umpamanya ternyata yang duluan anak-anak? Apakah boleh mengusir anak-anak ditaruh di shaf kedua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sabaqa ila ma lam yusbaq ilaihi muslim fahuwa lahu." Barang siapa yang lebih dulu berada di sebuah tempat yang memang belum ada orang muslim di situ, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Dan anak-anak itu ketika diletakkan di belakang, engkau membuat kekacauan di masjid. Kekacauan apa? Yang pertama, mereka berhak engkau rampas hak mereka. Bukan hadis Nabi, hendaklah yang dewasa dan yang berakal yang di belakang Nabi SAW. Iya, engkau duluan datangnya, sehingga engkau berhak mendapatkan tempat tersebut. Ini perintah Nabi SAW kepada yang dewasa, bukan larangan buat anak-anak untuk berada di belakang imam. Bukan. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak itu ditaruh di shaf belakang sendirian, maka mereka akan bermain ketika sholat. Seharusnya biar mereka di shaf pertama, tapi mereka diatur. Bagaimana mengaturnya? Dipisahkan antara mereka. Bukan engkau yang telat datang, lihat anak kecil belakang, sana belakang. Yang tua di shaf pertama, yang engkau telat, yang tua. Bikin malu. Udah telat ngusir orang lagi. Maka diatur, tafadhol sebelah sini, tafadhol sebelah sini. Bukan diambil tempatnya. Diatur aja, tetap dia di shaf pertama. Dan ini yang akan membuat masjid itu lebih damai jamaah. Daripada anak-anak, Allahu Akbar ya. Ana masih ingat dulu waktu SD. Di masjid kampung itu. Kita anak-anak itu ke masjid habis asar. Ngaji. Sampai maghrib. Mau gak mau kita dapat shaf pertama. Setelah dapat shaf pertama, nanti sama yang tua-tua suruh mundur. Mundur, belakang. Udah gitu. Namanya di belakang ada yang tua jemaah, Masya Allah. Kita sholat Allahu Akbar gitu. Itu sholat jemaah. Ya namanya anak-anak ya. Dorong sana, dorong sini, dorong sana, dorong sini. Imamnya salam sekali kita udah kabur. Imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, kita udah lari ke belakang. Kenapa? Karena kita udah terakhir, ada orang kita. Maka tolong para orang tua untuk mengkondisikan. Yang dewasa tolong fahami hadis ini. Wallahu alam. Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi sebenarnya anak-anak itu boleh di shaf pertama tapi diatur. Oke, yang belakang imam langsung, mamanya yang alim yang bisa memperbaiki imam, anak-anak ditaruh sebelah kanan, tapi tetap mereka di shaf pertama. Dan juga untuk menjaga stabilitas masjid supaya tidak terjadi kegaduhan. Baik, ini berkaitan dengan hadis ini. Terus jamaah ada sebuah pembahasan yang perlu diingat tentang orang yang di belakang imam. Kita sering dengar hadis bahwasanya yang utama itu shaf yang di sebelah kanan imam, yang lebih utama. Nah, hadis itu sahih. Bagaimana para malaikat yusalluna, mereka bersolat buat orang-orang yang berada di shaf kanan imam. Namun apakah maknanya orang kalau datang ke masjid, kemudian dia datang ke masjid, ada satu orang atau dua orang yang jadi makmum. Apakah dia di kanan, sampai yang kanan full, baru dia ke sebelah kiri. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, dulu sebelum makmum kalau dua orang itu di belakang, dulu itu makmum itu mengapit imam. Jadi imam di tengah, makmumnya di kanan dan di kiri. Bukan makmumnya dua-duanya di kanan, enggak. Ini menunjukkan bahwasanya kedekatan dengan imam itu dituntut untuk lebih dekat sama imam. Sehingga ketika makmum di belakangnya imam, sampai sekarang dua orang ini, apakah kita menyelesaikan yang sebelah kanan atau boleh kanan kiri? Yang penting dekat sama imam. Yang lebih beliau kuatkan bahwasanya kedekatan sama imam itu punya nilai tersendiri. Kalau engkau di kanan tapi jauh dari imam, maka silahkan di kiri tapi dekat sama imam. Nampak sekali kalau engkau di sebelah kanan jauh kali, silahkan di sebelah kiri tapi dekat sama imam. Jadi kedekatan dengan imam itu
ada fadilah tersendiri sehingga Nabi SAW memerintahkan kita untuk dekat sama imam. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.